Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Cerita kali ini tuh sebenarnya udah pernah gue rekam, udah pernah gue record. Itu sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi karena waktu itu HP gue rusak, akhirnya hasil rekaman pun ikut hilang. Dan hari ini gue coba ceritain ulang, gue coba bikin ulang, tapi dengan format video yang baru itu. Kalau waktu itu yang pertama, itu cuman audio doang, masih format video yang awal-awal ya. Dan ya kali ini dengan format yang baru, versi barunya. Jadi cerita ini gue dapet dari seorang kawan, namanya Dini. Itu dia kawan lama lah ya. Gue kenal sama dia itu di kerjaan gitu. Jadi baru mungkin sekitar 3 bulan yang lalu kali ya, dia itu tiba-tiba ngontak via WhatsApp. Dan dia itu gara-gara melihat channel Lapak Horor gitu. Akhirnya dia tuh berminat juga ingin membagikan salah satu cerita yang pernah dia alami. Kejadiannya tuh udah lama banget, yaitu waktu Dini tuh masih kecil. Dan cerita ini tentang salah satu sahabatnya, namanya Nuri. Dan kejadian ini tuh terjadi di suatu tempat di suatu daerah yang gak bisa gue sebutin itu di mana. Yang jelas itu di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, tapi itu udah masuk ke bagian wilayah Jawa Baratnya. Nah, dulu ini udah masuk ke cerita ya, balik ke waktu Dini masih kecil. Dia tuh punya seorang temen, itu namanya Nuri. Nuri itu tinggal nggak jauh dari rumahnya Dini. Jadi rumahnya Dini tuh di depannya itu ada kebun yang boleh dibilang itu kebun pisang gitu. Jadi hampir mungkin sekitar 90% dari kebun itu tuh isinya pohon pisang semua. Dan di tengah-tengah kebun itu ada satu rumah gubuk kecil kayak gitu. Dan disitulah si Nuri tinggal. Itu Nuri tinggal sama ibunya. Nah, terus kemana bapaknya gitu? Bapaknya tuh, ya ini singkat cerita aja ya. Bapaknya tuh ninggalin Nuri sama ibunya tuh waktu Nuri masih kecil. Katanya sih pergi ke kota ya, ke Jakarta gitu, tapi si bapaknya tuh nggak pernah kembali lagi gitu. Nah, jadi waktu itu Dini tuh sering main bareng waktu kecil ya. Mungkin usia mereka ya dari kecil lah, dari umur 3 atau 4 tahun gitu. Itu mereka sering main bareng di area kebun pisang itu. Nah, ibunya Nuri itu, dia itu single parent kan. Dan dia menghidupi Nuri itu dengan cara jualan daun pisang. Memang sama si yang punya kebun itu udah dibolehin gitu ya. Intinya kebun itu dirawat, dibersihkan, dan si ibunya Nuri itu boleh mengambil daun pisangnya gitu. Bukan buah pisangnya ya, tapi daun pisangnya. Nah, dari situlah Nuri bisa hidup ya. Dan waktu itu pernah suatu hari itu si ibunya itu sakit gitu ya, sakit. Boleh dibilang parah, bukan parah sih, sakit keras gitu yang mengharuskan si ibunya itu istirahat.
Dan waktu itu si Nuri itu harus, ya gampangnya tuh gini, harus memandikan ibunya gitu. Biasanya mereka tuh nggak punya toilet, mereka tuh nggak punya kamar mandi gitu. Itu benar-benar rumah mereka itu rumah bubuk kecil, bubuk reok gitu, dan posisinya tuh di tengah-tengah kebun gitu. Dan waktu itu mereka tuh nggak ada listrik sama sekali. Benar-benar hidupnya itu sederhana banget. Dan untuk kegiatan bersih-bersih kayak mandi segala macam, itu mereka harus pergi ke suatu tempat yang sebenarnya nggak jauh dari kebun itu. Jadi di ujung kebun itu sekitar 20 atau 30 meter ya. Jadi ini rumahnya Dini, rumahnya Nuri. Nah, ini lokasi di ujung kebun sana. Nah, di sana itu ada turunan kurang lebih sekitar 2 meter. Mereka harus turun ke bawah. Nah, di situ tuh kayak ada legokan tanah yang ada airnya gitu, kayak legokan yang terjadi secara alami gitu ya. Entah bu nggak tahu namanya apa. Itu tuh kayak di atasnya tuh ada mata air. Nah, mereka tuh biasanya mandi, bersih-bersih atau ngambil air minum itu semuanya dari situ, dari tempat itu. Nah, hari itu karena ibunya tiba-tiba sakit, akhirnya si Nuri lah yang pergi ke sana buat ngambil air, ya sekalian dia mandi gitu ya. Waktu itu, waktu ibunya sakit, si Nuri itu usianya baru sekitar 7 tahun. Nah, Nuri itu putus sekolah, jadi pernah sekolah itu cuma sampai kelas 1 SD, dan mereka itu sekolah bareng ya sama Dini itu. Cuman karena keterbatasan biaya, segala macam alasannya ya, itu akhirnya Nuri pun harus putus sekolah. Nah, semenjak hari itu, Nuri itu cuman ya ngebantuin kegiatan ibunya itu. Hari itu sakit, si Nuri pun harus mengurus ibunya sendirian. Dia yang pergi ke sana, dan dia yang harus bolak-balik ngangkut air kayak gitu buat bersih-bersih ibunya di rumah kayak gitu untuk keperluan ya memasak segala macem. Nah, itu dilakuin sama si Nuri sendiri. Sementara sebenarnya kalau kata penduduk sekitar, warga setempat, lokasi mata air itu, atau apa sih ya, sebutnya sindang kali ya. Ya, semacam itulah. Nah, katanya lokasi itu tuh lokasi yang angker gitu ya. Di sana tuh katanya ada penunggunya. Tapi waktu itu karena Nuri udah terbiasa ke sana, ya itu bukan suatu masalah gitu. Nah, sehari 2 hari gitu ya, si Nuri ngambil air di sana, itu tuh sama sekali nggak ada masalah. Sampai akhirnya waktu itu tuh ibunya sakit sekitar 5 atau 6 hari ya. Dan kurang lebih di hari kelima, saat Nuri ngambil air di tempat itu, dia itu ngerasa tiba-tiba gitu ya. Dia tuh pulang, dia sambil pulangnya tuh sambil lari gitu. Dia teriak, manggil-manggil ibunya gitu, bu, bu, bu gitu. Nah, ibunya kaget bangun kan. Kenapa nak gitu, ada apa gitu. Nggak tahu bu, aku takut katanya, kata si Nuri. Jadi waktu ngambil air di situ, sebenarnya dia itu udah ngerasa dari beberapa hari sebelumnya. Dia ngambil di tempat itu tuh dia ngerasa ada sesuatu yang memperhatikan dia, ada sesuatu yang ngawasin dia gitu. Tapi dia nggak melihat sesuatu itu apa, sosok itu apa. Dia hanya cuma ngerasa takut gitu Pak. Kayak ada yang ngawasin gitu, dan dia buru-buru pulang gitu. Nah, hari itu dia dikasih lihat suatu sosok gitu ya. Itu jadi ada sosok perempuan. Itu yang Nuri yakin gitu ya, itu adalah sosok yang beberapa hari sebelumnya itu ngelihatin si Nuri, yang ngawasin si Nuri. Nah, sosok perempuan itu katanya sosok perempuan yang cantik. Tapi
cantiknya tuh serem gitu ya. Yang bikin serem katanya itu si perempuan itu, sosok itu merhatiin Nuri. Jadi pas Nuri baru mau datang ya, itu yang hari dimana dia ngelihat sosok itu, dia baru datang, dia turun dari atas itu kan, turunin tangga gitu. Nah pas nurun itu dia tuh udah ngelihat perempuan itu tuh lagi duduk di samping genangan air itu, di samping mata air itu. Nah si Nuri kan agak, wah ini siapa gitu kan, dia terus merhatiin gitu, namanya anak kecil gitu, kalau penasaran dia akan ngeliatin terus gitu. Nah itu diliatin terus pas dia turun ke bawah, sampai dia ngambil air gitu, terus diliatin sampai Nuri balik pun dia masih nengok gitu ya ke belakang, si sosok perempuan itu masih ada gitu. Dan yang bikin Nuri takut itu, si sosok perempuan itu tuh nggak pernah kedip gitu, nggak pernah kedip mata gitu. Jadi terus ngeliatin aja. Makanya itu yang bikin Nuri tuh takut, ini kok orang aneh banget gitu. Nah akhirnya si Nuri waktu itu buru-buru lari gitu. Nah dia cerita ke ibunya, Bu tadi aku ngelihat ini ada sosok perempuan yang ngeliatin terus dan dia nggak pernah kedip katanya. Ya ibunya cuma ya udah apa-apa gitu, paling itu penunggu situ gitu. Ya nggak tahu ya ibunya udah tahu atau belum, tapi ibunya cuma jawab seperti itu. Nah waktu itu kondisi ibunya itu udah agak mendingan, udah agak membaik, dan diuruslah si ibunya hari itu ya seperti biasa, kayak dibersihkan kayak gitu ya, kayak buang air kayak gitu juga diurusin semuanya lah, udah beres hari itu. Nah pas tengah malam Nuri udah tidur kan, tiba-tiba dia itu kebangun dan dia itu teriak-teriak. Si Nuri itu teriak-teriak kayak orang yang ketakutan gitu ya, dan waktu itu tuh badannya panas. Ibunya panik tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ya karena dia tinggal di situ sendirian di tengah kebun, dan nggak mungkin si Nuri itu ditinggal sendirian. Jadi ibunya ya boleh dibilang kayak berharap doang gitu ya, semoga ada orang yang mau datang ke situ gitu, nengokin gitu apa yang terjadi sama mereka. Tapi sampai pagi itu nggak ada yang datang, dan akhirnya setelah beberapa jam si Nuri itu histeris, ketakutan gitu ya, badannya panas. Akhirnya si Nuri pun kembali ke tidur. Si Nuri pun balik tidur gitu. Dia mungkin karena capek ya. Dia pun ketiduran, dan pas paginya sekitar jam 7 Nuri itu bangun gitu. Dan dia bangun tapi agak sedikit aneh. Dia bangun, dia duduk gitu ya, tapi dia cuma diem aja. Diajak ngomong sama ibunya gitu, di gini gitu, tapi dia tetap diem aja. Ibunya bingung kan. Akhirnya ya masih dengan kebingungan yang sama kayak semalam gitu, ibunya terus yang nungguin aja di situ. Ini sebenarnya ada apa dengan anak ini gitu. Badannya itu udah adem, tapi dia masih aneh tingkahnya gitu. Akhirnya udah ibunya biarin aja, ibunya tetap keluar, dia nyari nyari pohon pisang gitu ya. Daun pisang itu buat dikumpulin buat dijual di pasar. Nah, giliran udah pulang, udah agak siang, sekitar jam 11. Ibunya pulang ke situ, masuk ke rumah, ibunya tuh kaget gitu, ngelihat si Nuri itu udah nggak pakai baju gitu. Si Nuri udah ya telanjang gitu ya, dia nggak pakai baju. Loh, kamu kenapa nak gitu? Kenapa nggak pakai baju? Ya, dia masih diem aja si Nuri gitu. Akhirnya dipakein lagi lah bajunya sama si ibunya itu. Tepat jam 12 siang. Tiba-tiba si Nuri itu teriak-teriak lagi. Dia kayak teriak ketakutan. Dan
mulai berbuat sedikit agak kasar ke ibunya gitu. Jadi ibunya tuh kayak ya ditarik-tarik rambutnya gitu. Benar-benar boleh dibilang, mohon maaf ya, itu kayak orang yang gila, tapi gilanya parah. Yang gilanya itu nakal gitu ya, yang bisa mencelakakan orang lain. Nah, hari itu pun karena ibunya bingung, akhirnya si Nuri diikat gitu ya. Ngelihat kayak gitu anaknya teriak-teriak sendiri, dan waktu itu kondisinya tuh sendirian. Mungkin karena lokasinya yang cukup jauh dengan rumah penduduk, makanya jarang orang yang dengar gitu ya. Meskipun si Nuri teriak-teriak, tapi nggak ada orang yang datang gitu. Udah akhirnya siang itu pun diikat gitu ya sementara waktu. Dan setelah sekitar jam 2-an, si Nuri itu kembali sadar, dia kembali normal lagi gitu. Dia bangun tiba-tiba ya, nah pas diikat itu si Nuri ketiduran gitu kan. Nah pas dia bangun, itu tiba-tiba dia itu sadar gitu. Bu, ini kenapa aku diikat kayak gini gitu. Oh di situ ibunya tuh alhamdulillah gitu, kamu udah pulang nak, kamu udah sadar nak, katanya kayak gitu. Akhirnya dibukalah ikatannya gitu, dan ibunya tuh mulai nanya-nanya gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Nah si Nuri pun cerita, dia itu nggak tahu, dia tuh kayak kerasa kayak mimpi katanya. Dan di mimpi itu tuh dia kayak ngelihat sosok yang dia temui di itu ya, di mata air itu. Dia itu ngedatangi tapi dengan wujud yang menakutkan gitu. Wujud menakutkannya itu nggak dijelasin seperti apa ya. Jadi dibilangnya wujudnya itu menakutkan, makanya ya dia ketakutan gitu. Dan itu antara sadar dan nggak sadar ya. Makanya dia bersikap seperti itu. Nah, hari-hari selanjutnya, Nuri itu makin aneh. Jadi setiap itu tadi, tengah hari, tengah malam, kayak gitu. Atau pergantian hari, subuh sama maghrib gitu ya. Itu tuh dia mulai bertingkah aneh. Ya, kadang diem, kadang dia tuh nganggep gitu. Ibunya tuh makin bingung, akhirnya ibunya dia coba konsultasi ke beberapa penduduk ya, ke warga sekitar situ, cuman sayangnya nggak ada jawaban yang memuaskan gitu, nggak ada jawaban yang solutif gitu. Semuanya juga pada bingung gitu, nggak tahu mesti ngapain. Dan waktu itu kalau nggak salah di situ tuh nggak ada yang namanya orang pinter kayak gitu. Orang pinter tuh jauh lah di desa sebelah gitu. Nah udah akhirnya dengan kondisi yang seperti itu, pernah suatu hari, belum lama setelah itu ya, mungkin baru sekitar 10 hari setelah kejadian pertama, setelah Nuri mengalami perubahan itu, pernah suatu hari si Nuri itu kabur dari rumah. Dia lagi kondisinya seperti itu ya, lagi ketakutan, marah-marah, histeris kayak gitu. Dia lari dari rumah dan dia tuh bikin heboh warga kampung situ. Tapi kejadiannya tuh nggak lama, mungkin sekitar hanya 15 menit. Akhirnya si Nuri dibawa pulang sama ibunya. Nah sejak hari itu cerita tentang Nuri itu makin ramai ya, makin banyak yang ya si Nuri makin jadi omongan warga situ. Dan itu ya akhirnya lambat laun sampai ke telinganya Nuri itu ya. Waktu itu usianya tuh masih kecil, cuman kalau kata Dili, dia itu pemikirannya itu udah cukup dewasa. Waktu itu baru berapa, 7 tahun ya, masih kecil. Nah, dia itu minta sama ibunya gitu, Bu, mending aku diikat aja gitu Bu, daripada kayak gini akunya bikin malu dan takutnya aku juga membahayakan orang lain gitu. Jadi tolonglah aku diikat aja gitu. Dan ya ngedengar kayak gitu ibunya nggak mau dong, dia nggak tega buat ngikat anaknya sendiri kayak gitu.
Tapi itu tadi, kejadian seperti dia kabur, dia menakut-nakuti warga kayak gitu. Itu terus terulang, itu sampai 2 atau 3 kali gitu ya. Dan ya karena kondisinya seperti itu, akhirnya makin banyak warga yang datang ke tempat ibunya gitu. Boleh dibilang kayak ada yang berempati, tapi ada juga yang protes gitu ya. Bu, mending kalau kayak gini daripada nanti bahayain anak saya, mending dipasung aja bu, katanya. Ibunya ngedengar kayak gitu ya, ibunya pasti sedih banget, sakit hati gitu ya. Aduh, kok anak saya harus dipasung gitu. Nah, Nuri dengar waktu itu, akhirnya bilang sama ibunya, Bu, mungkin bener bu, sebaiknya memang aku dipasung aja, aku nggak apa-apa, aku ikhlas gitu. Dan semenjak hari itu, Nuri itu terus-terusan meminta untuk dirinya itu dipasung aja gitu. Jadi sampai akhirnya beberapa hari kemudian itu diiyakan sama ibunya, dibuatlah pasung gitu ya. Dan waktu itu kayu yang dipakai buat pasung pun dapat sumbangan dari warga, dibikinin juga sama warga gitu ya. Dibikinin pasungnya itu jadi pasung pakai kayu yang dijepit di kakinya gitu. Dan ya, pasung itu atas permintaan si Nuri sendiri. Mulai hari itu akhirnya si Nuri pun dipasung. Dan semenjak hari itu banyak warga yang mulai berempati gitu. Melihat kondisinya seperti itu, ibunya juga kondisinya makin, ya karena stres kali yang memikirkan anaknya yang kayak gitu, anak satu-satunya. Ibunya pun jadi makin kurus, dia jadi makin jarang jualan di pasar juga. Akhirnya banyak warga yang berempati dan secara bergiliran mereka itu sering ngasih makanan gitu ya, siang dan sore, pagi juga ada. Itu mereka bergiliran ngasih makanan ke ibunya Nuri sama Nuri. Nah, termasuk di situ yang paling sering ngasih itu adalah si Dini. Nah, di sela-sela saat Nuri lagi, jadi gini, selama dipasung itu, setelah dipasung, kondisi si Nuri itu jadi normal gitu. Dia tuh nggak pernah kumat ya, dia tuh nggak pernah kumat. Semuanya baik-baik aja, dia jadi Nuri kayak Nuri sebelumnya gitu. Nah, itu si Dini nganterin makanan gitu ya. Dia sering banget nganterin makanan, hampir setiap hari. Tapi nggak setiap hari, hampir setiap hari dia ke sana. Dan di sela-sela itu, dia tuh suka ngobrol sama Nuri gitu. Karena mereka tuh sebenarnya temen gitu kan. Sering ngobrol, nanya-nanya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Obrolan anak kecil waktu itu. Ya, si Nuri dengan polosnya itu cerita gitu. Semua kejadian yang dia alami, termasuk ibunya juga cerita sama si Dini itu. Dan kejadian itu tuh, pemasungan itu tuh terjadi bertahun-tahun gitu ya. Itu sampai si Dini itu SMA. Dan waktu itu Dini kan harus kuliah gitu, dia harus pergi keluar kota. Pokoknya kondisi terakhir waktu itu kondisi Nuri itu rambutnya itu udah panjang banget, rambutnya itu nggak pernah dipotong. Nah, pemasungan itu terjadi sekitar lamanya itu sekitar 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu rambut Nuri itu nggak pernah dipotong. Nah, sesekali waktu Dini ke sana gitu ya, sering nengokin ke sana, itu dia juga ikut nyuciin rambutnya, ngeramasin kayak gitu. Dan katanya pernah sesekali itu pasungnya dibuka gitu. Dan itu pasungnya dibuka, si Nuri itu kumat lagi. Makanya akhirnya karena kejadian seperti itu, pasungnya pun
makin jarang dibuka, dan itu atas permintaan si Nuri sendiri. Bu, mending ya pasungku udah nggak usah dibuka aja gitu. Ini bisa dibersihin kok, tapi nggak usah dibuka aja. Kondisi Nuri makin hari makin kurus gitu ya. Rambutnya makin panjang, dia menghabiskan waktu dengan cuman tiduran di dalam rumah aja. Rumah yang kecil, bubuk reot, yang kondisinya makin hari itu makin parah gitu. Rambutnya itu makin kotor. Ya karena mau sebersih-bersihnya rambut gitu ya. Kalau dia tidurnya di bawah dan memang kondisi di sekitarnya kotor, ya pasti rambut itu juga akan ikut kotor gitu kan. Nah, sampai akhirnya itu dia udah SMA, udah bertahun-tahun kemudian, itu rambutnya si Nuri itu udah panjang banget ya, dan kondisinya tuh makin memburuk, jadi udah menggumpal-gumpal gitu ya, kayak rambut yang udah keras, kayak rambut gimbal kayak gitu, dan gumpalnya tuh kayak jadi satu gitu, gumpalan besar dari sini tuh ke bawah gitu. Kalau ditarik lurus gitu ya, mungkin hampir menyamai panjang tubuhnya si Nuri gitu, atau bahkan lebih gitu. Ya waktu itu si Nuri juga udah mulai gede kan, udah remaja lah. Tapi pasung itu tuh masih nempel di kaki dia. Nah, sampai suatu hari Nuri itu sakit dengan kondisi yang cukup parah. Dia mungkin kayak malgizi itulah, kayak kekurangan gizi. Dan karena ya dengan kondisi seperti itu pasti sangat rentan dengan namanya penyakit gitu ya. Akhirnya Nuri sakit, dan nggak lama setelah sakit, sekitar 2 minggu setelah sakit, si Nuri pun akhirnya meninggal gitu. Dan waktu meninggal itu ditemenin sama Dini, dan ada beberapa warga yang juga ngejenguk si Nuri itu. Dia meninggal, dan dia itu pesen, Bu, kalau aku meninggal, tolong dikuburinya jangan jauh-jauh dari ibu, katanya. Kalau boleh, aku ingin dikuburin di sini aja, Bu, di dalam rumah gitu. Dan itu pun dikabulin sama ibunya. Jadi karena saking sayangnya sama si anak, sama Nuri, akhirnya Nuri pun dikuburin di dalam rumah itu. Dan udah acara pemakaman selesai semuanya. Akhirnya nggak beberapa lama setelah itu, hanya berkisar sekitar sebulan atau sebulan setengah, ibunya pun jatuh sakit gitu. Kondisi ibunya juga makin hari makin parah, makin kurus, dan sakit hanya beberapa hari, sekitar 3 hari. Dan waktu salah satu warga datang ke rumahnya mau nganterin makanan, waktu itu bukan Dini tapi orang lain, mau nganterin makanan, tiba-tiba ngeliat ibunya itu udah tergeletak, terbujur kaku di sana gitu. Nah, sebelum ibunya sakit, itu ada beberapa warga katanya yang udah dikasih amanat gitu ya, udah dikasih wasiat gitu. Katanya kalau nanti saya meninggal, saya ingin dikuburin di samping Nuri aja, katanya. Jadi sama-sama dikuburin di dalam rumah itu, di dalam gubuk itu. Akhirnya keinginan ibunya pun dikabulin sama warga. Ibunya pun dikuburin di sebelah makamnya Nuri persis. Nah, jadi gubuk itu kemudian jadi tempat peristirahatan terakhir mereka, Nuri dan ibunya. Dua-duanya sama-sama dikuburin di sana. Dan semenjak ibunya sama Nuri meninggal gitu ya, itu katanya banyak warga yang sering melihat itu sosok Nuri, bukan ibunya, sosok Nuri itu lagi mandi atau lagi bersih-bersih di tempat yang itu tadi, di tempat mata air itu. Dengan tapi kondisi Nuri waktu itu tuh kondisinya cukup nggak mengenakan gitu ya, mirip dengan kondisi saat terakhirnya dia gitu.
dengan rambutnya yang panjang yang gimbal itu, dengan badannya yang kurus, dia itu lagi mandi di situ. Dan di sampingnya itu ada sosok perempuan cantik yang entah siapa yang warga sekitar itu nggak kenal. Dan sebenarnya ada satu hal lagi sih yang kata Dini itu agak sedikit aneh ya. Waktu Nuri meninggal, si Dini kan sempat ngelihat jenazahnya gitu ya. Udah dibungkus kain kafan gitu. Si Dini terakhir kalinya ngelihat, si Dini tuh kaget gitu. Tapi itu cuma disimpan dalam hati aja gitu. Pas dibuka, itu dia nggak ngelihat wajahnya si Nuri. Itu kayak wajah orang lain. Itu bukan wajah Nuri katanya. Ini kok beda banget ya, ini kok kayak bukan Nuri gitu. Akhirnya ya udah, tapi itu cuma disimpan sama dia aja gitu. Dan ya sampai beberapa bulan gitu ya, itu katanya sosok itu tuh sering muncul di sana. Pokoknya sampai terakhir itu Dini di sana gitu ya. Berarti ya, waktu itu usia Nuri itu 19 tahun. Terakhir awal-awal Dini kuliah ya. Itu si Nuri meninggal, dan pas memang lagi meninggal itu Dini itu lagi pulang kampung. Dan ya gue tadi mau ngomong apa ya, oh ya, setelah itu tadi, setelah meninggal gitu, sampai beberapa tahun kemudian, awalnya sih sosok Nuri itu masih sering muncul di tempat itu ya. Tapi belakangan itu udah mulai jarang, dan itu tuh berangsur gitu ya, berangsur mulai menghilang. Itu udah cukup lama, jadi sekitar 3 atau 4 tahun gitu ya, baru sosok itu akhirnya nggak pernah muncul lagi di sana. Dan semenjak hari itu, semenjak katanya banyak warga yang melihat sosok Nuri di tempat pemandian itu, akhirnya nggak ada satu orang warga pun yang berani ke sana gitu. Dan konon katanya sih, kalau kata Dini itu ya, waktu dia pulang liburan gitu ya, liburan dari kuliah, itu katanya tempat itu tuh udah nggak ada gitu. Tempat itu udah kering, udah nggak ada isinya, mata airnya itu udah berhenti. Nah, ya kurang lebih cerita dari Dini seperti itu sih. Gue sambil agak nginget-nginget juga gitu ya. Soalnya ceritanya Dini juga lumayan singkat padat gitu ya. Makanya gue ada beberapa hal yang takutnya kelupaan gitu. Intinya sih itu ceritanya. Cerita kali ini tentang seorang Nuri yang meminta dirinya untuk dipasung gitu, gara-gara ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada dirinya semenjak hari itu ya. Semenjak dia ngambil air di tempat itu sendirian, semenjak ibunya sakit. Nah, dan ya akhirnya Nuri pun meninggal setelah 12 tahun dipasung. Akhirnya Nuri meninggal dan dikuburkan di rumah itu, di tempat itu. Kemudian gak beberapa lama ibunya pun meninggal. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mohon maaf kalau misal agak-agak lupa gitu ya. Ada sesuatu yang gak kesampaian. Dan gue secara pribadi gue minta maaf sama Dini kalau misal ceritanya itu tadi ada poin-poin yang hilang. Ada hal-hal yang gue lupa gitu. Ada hal-hal yang gak gue ingat. Ya, gue mohon maaf. Dan gue juga mohon maaf sama kawan-kawan semua kalau misal ada salah-salah kata, salah-salah ucap yang gue gak sengaja. Mohon dimaafkan. Kita ambil positifnya aja dari cerita ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.